Kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya dan dermawan. Ia memiliki dua karakteristik yang istimewa dibandingkan orang-orang pada masa itu, yaitu hartawan dan semangat pejuang. Kekayaannya yang berlimpah tidak membuatnya sombong. Selain pandai dalam berdagang dan gemar bersedekah, Abdurrahman bin Auf sangat gigih di medan perang. Artinya selain sebagai hartawan, ia juga sebagai pejuang yang telah merelakan harta, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah di atas bumi. Abdurrahman bin Auf berasal dari keturunan Bani Zuhrah dan lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi, 10 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf al-Harith, sedangkan ibunya bernama Ashifa binti Auf. Pada masa jahiliyah namanya adalah Abdu Amr. Ada yang mengatakan bernama Abdul Harits dan ada yang mengatakan bernama Abdul Ka'bah. Setelah memeluk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki banyak keutamaan, antara lain ia merupakan as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang generasi pertama masuk Islam. Ia adalah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Saat Rasulullah SAW baru memulai dakwahnya, Abu Bakar As-Siddiq dengan gigih mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk agama Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Ia merupakan satu dari 5 orang yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ia juga merupakan satu dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai anggota musyawarah dalam pemilihan khalifah sesudah Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf merasakan perjuangan di awal-awal dakwah Islam. Ia pun merasakan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Abdurrahman bin Auf termasuk yang hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf juga ikut hijrah. Ia menjadi pelopor kaum muslimin yang ikut hijrah ke Madinah. Setelah selesai membangun masjid sebagai pilar pertama dakwah Islam di Madinah, selanjutnya Nabi SAW membangun persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar yang berlangsung di rumah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu terdapat 90 orang dari kalangan Ansar dan Muhajirin yang berkumpul. Nabi SAW mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong-menolong. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar merupakan pilar kedua yang ditegakkan Nabi SAW dalam membangun negara Islam. Ketika mula-mula hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hanya memiliki pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia tidak memiliki harta sepeser pun. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Ia ingin memberikan separuh harta yang dimilikinya untuk Abdurrahman bin Auf. Berkatalah Sa'ad kepada saudara barunya, Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku Abdurrahman, sesungguhnya harta saya paling banyak di kalangan kaum Ansor. Saya berikan setengah dari harta saya kepadamu." Terima kasih atas tawaranmu, wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki dan keluargamu. Namun, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana pasar tempat orang-orang Madinah biasa melakukan jual beli? Iya, tentu saja akan saya tunjukkan kepadamu. Ikuti saya. Sa'ad bin Rabi lalu menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Disebut pasar Bani Qainuqa karena para pedagang di sana kebanyakan adalah orang Yahudi Bani Qainuqa.
Latar belakang Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang cerdas dan ulet, maka tidak sulit baginya untuk memulai bisnis di tempat yang baru. Keesokan harinya, Abdurrahman mulai berdagang dan berhasil membawa keuntungan berupa susu kering dan minyak samin. Dan di hari-hari selanjutnya, ia berjualan di pasar tersebut. Abdurrahman bin Auf mengamati peluang apa yang layak untuk dijual di sana. Ia membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat perkebunan di Madinah. Abdurrahman meminta izin untuk menjualkan barangnya, yakni dengan cara mengambil barang di hari itu dan akan dibayar esok hari setelah barangnya laku. Sungguh cerdas pemikiran Abdurrahman. Ia dapat memulai bisnis meski tanpa modal. Sebab sesampainya di Madinah, ia tidak memiliki uang sepeser pun. Seiring berjalannya waktu, Abdurrahman bin Auf pun memiliki sebuah kios di pasar. Abdurrahman begitu jeli dalam melihat situasi dan kondisi. Hal itu terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat sebuah pasar baru. Karena melihat kondisi pasar lama yang padat dan kumuh, sehingga kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Suatu hari, ia mengajak kerjasama seorang pemilik lahan yang ada di dekat pasar Madinah untuk membangun sebuah pasar baru yang lebih baik. Abdurrahman menyediakan modal untuk membangun pasar, sementara pemilik lahan menyediakan tanahnya. Sistem kerjasama yang dibangun adalah sistem bagi hasil. Biaya sewa yang ditawarkan seikhlasnya sehingga tidak butuh waktu lama, semua lapak pasar pun bisa terisi. Dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf mengupayakan penjualan dilakukan secara tunai. Jika hari ini ada barang yang terjual dan mendapat keuntungan, maka ia dapat mengambil barang lagi untuk dijual keesokan harinya, sehingga perputaran barang jualan dapat berjalan dengan lancar. Ketika berbisnis, Abdurrahman bin Auf tidak menginginkan keuntungan banyak. Ia lebih memilih mendapatkan keuntungan sedikit tetapi jumlah penjualannya besar. Sebab seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang akan mengenal usahanya, sehingga peluang mendapatkan untung besar pun semakin lebar. Dalam menjual dagangannya, Abdurrahman bin Auf sangat memperhatikan kualitas barangnya. Jika ada barang yang cacat, maka ia akan menyampaikan secara jujur kepada pembeli, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia berdagang dengan jujur, sehingga para pembelinya pun sangat percaya terhadap semua barang yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf. Hal inilah yang membuat Abdurrahman dapat menjalin relasi untuk pengembangan usahanya. Setelah kehidupannya menjadi lebih baik, Abdurrahman bin Auf menikah. Suatu hari Abdurrahman datang ke masjid Nabi SAW. Ia mengenakan baju bagus, sementara di bajunya terlihat warna kekuning-kuningan. Rasulullah SAW melihat hal itu kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman telah menikahi seorang wanita Ansor dengan mahar 1 nawat emas atau emas seberat biji kurma. Rasulullah SAW pun memberi saran kepadanya. Laksanakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahan dan hartamu. Seiring berjalannya waktu, bisnis Abdurrahman bin Auf berkembang pesat. Ia memiliki harta yang sangat banyak dan melimpah. Akan tetapi kekayaannya tidak membuatnya lupa diri dan sombong. Kekayaan yang dimilikinya tidak digunakan untuk foya-foya dan kesenangan duniawi. Abdurrahman bin Auf justru hidup sederhana dan rajin bersedekah. Ia dikenal sebagai sosok kaya yang banyak bersyukur dan dermawan. Ia memiliki sifat yang tawadhu. Kekayaan yang dimilikinya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman, ketakwaan, dan tetap sederhana. Apabila ia sedang bersama budaknya, orang tidak dapat membedakan di antara mereka, mana majikan dan mana budak. Ia mengenakan pakaian sederhana. Allah memberikan kemudahan pada Abdurrahman bin Auf dalam mendapatkan harta, sehingga ia mahir dalam berwirausaha. Abdurrahman bahkan pernah berkata, "Seandainya saya mengangkat batu, niscaya saya temukan emas dan perak di bawahnya." Ia mengucapkan kalimat tersebut tidak bermaksud untuk sombong, tetapi hanya sebagai gambaran tentang dirinya yang mandiri dalam berwirausaha. Atas kemudahan dari Allah, ia memperoleh segala kemudahan dan dapat membaca peluang bisnis sekecil apapun. Kepiawaiannya dalam berbisnis dan berdagang sungguh tidak diragukan lagi. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas.
kesuksesan Abdurrahman bin Auf juga tidak lepas dari pandainya dalam mengatur waktu. Ia gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Abdurrahman menjalankan kewajiban sholat. Ia juga ikut dalam berperang menegakkan agama Allah. Selain itu juga mengurus usahanya yang berkembang dengan pesat. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bagian pertama. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya dengan sesama muslim saling menyayangi dan tolong menolong, seperti sikap Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Kedua, ketekunan dan keuletan dalam berusaha akan membuahkan hasil, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada awal membangun usaha di Madinah. Ketiga, hendaknya tidak sombong dan rajin bersedekah ketika diberi kelebihan harta, seperti sikap Abdurrahman bin Auf yang tetap tawadhu dan gemar bersedekah dengan hartanya. Wallahu a'lam bishawab.